يا ربي صل على محمد ما لها بالأفق نور كوكب. Setelah kita membahas kemarin tentang iman itu boleh taklid tapi maksiat, dan pendapat itu berasal dari sebagian ulama Asy'ariyah. Namun sebagian lainnya lagi mengatakan pendapat ini lemah, dan yang kuat pendapatnya mengatakan bahwa iman harus didasari dengan nazar sahih, berpikir yang benar, mengenal tentang dalil. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Arabi dan Imam As-Sanusi. Lalu beliau bicara lagi tentang bagaimana di akhir zaman sekarang ini orang banyak mengajarkan ilmu akidah. Orang banyak mengajarkan ilmu tentang prinsip-prinsip agama, namun hati-hatilah apabila mereka tidak mempunyai kemampuan sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau, maka berhati-hatilah kita apabila belajar ilmu dari orang-orang yang tidak punya dasar ilmu usuluddin. Kemarin dikatakan bahwa orang-orang yang kita boleh belajar kepadanya itu punya 4 kriteria. Yang pertama, ma'rifat. Orang itu tahu tentang seluk-beluknya dalil-dalil, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orangnya zuhud. Orang yang hatinya sudah tidak condong lagi kepada dunia. Yang ketiga, orang yang peduli kepada orang-orang yang fakir ilmu. Yang keempat, orang-orang yang sayang kepada orang-orang yang mencari jalan untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 inilah kriteria ketika kita berjumpa dengan mereka, maka merekalah yang layak kita jadikan guru. Pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, karena kita tidak akan lagi berjumpa dengan mereka pada generasi saat ini kita ada. Kita akan berjumpa hanya pada generasi berikutnya ketika kita masih bisa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat Imam Ad-Dasuki sebagai pensarah kitab ini. Kemudian kata beliau, wal yahdhar, maka hendaklah bagi para pemula. Pemula itu artinya orang yang baru mau belajar, wajib, mustahil, jaiz. Orang yang baru mau belajar mengenali sifat-sifat wujud, kitam, bako yang menjadi sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang baru mulai masuk kepada ilmu akidah. Kata beliau, maka berhati-hatilah. Untuk apa? Juhdahu ayyakhudha usula dinihi, menghindari kemampuannya untuk bisa belajar ilmu usuluddin minal kutubil lati khusyat bi kalamil falasifah, belajar dari kitab-kitab yang di dalamnya dipenuhi pendapat-pendapatnya kaum filsafat. Jadi ada orang-orang yang membuat kitab, yang kitabnya itu ditujukannya untuk satu kelompok. Saya nulis kitab, kitab ini saya tujukan untuk orang-orang awam. Berarti bahasanya pakai bahasa awam, yang mudah orang awam terima. Nah, kalau kitab ini dibaca sama orang-orang yang kuliahan, kitab kecil. Kenapa? Ini bukan buat saya, ini kitab mudah untuk orang-orang yang SD. Ada lagi ulama nulis kitab, kitabnya untuk orang kuliah.
Yang kalau dibaca sama anak SD bingung, ini ngomong apa sih? Kitab kok ada sasi-sasinya, nggak ngerti saya ini apa. Jadi ulama itu ketika nulis kitab mereka lihat pangsa pasarnya. Ini pangsa pasar saya siapa yang mau saya berikan ilmu ini kepada kelompok mana. Mereka kalau nulis kitab terkadang melihat kondisi sosial masyarakat pada masa itu. Enggak yang penting nulis kitab, kecuali memang kitab itu ditujukan untuk semua golongan. Artinya hanya untuk orang Islam, maka akan dipakai bahasanya bahasa orang Islam. Tapi terkadang ada orang-orang ulama-ulama ini karena keilmuan mereka ini punya banyak majelis, punya banyak tempat. Dia ngajar di kampus ini, ngajar di pondok pesantren ini, ngajar di masyarakat ini. Maka di tempat-tempat dia ngajar itu terkadang dia beda penyajiannya karena audiennya pun berbeda, yang mendengarkan berbeda. Lah, ini beliau ngomong jangan kamu ambil kitab-kitab yang kitab itu disuguhkan untuk orang-orang filsafat. Yang kitab itu ditujukan untuk orang-orang yang bukan murni mau ngaji hukum-hukum Islam secara benar. Artinya mereka bukan berasal dari anak-anaknya orang Islam, mereka bukan berasal dari kelompok pesantren, bukan berasal dari kelompok orang-orang yang ngaji kitab kuning. Maka nanti ketika mereka itu dikasih kitab tauhid yang mereka baca mesti isinya ya tercampur dengan bahasanya filsafat. Karena memang itu kitab itu ditulis oleh musannifnya, oleh pengarangnya untuk mereka, untuk golongan orang-orang filsafat. Kalau nggak ada orang-orang kita yang mendatangi mereka, memberikan pendidikan kepada mereka, mereka nggak akan tahu. Seperti Imam Al-Ghazali bikin kitab namanya Al-Falasifah. Imam Ghazali, imam kita, bikin kitab judulnya, lah kamu jangan ikut baca, itu biar Imam Ghazali punya audien sendiri. Dia punya pangsa pasar sendiri yang kitab itu dikasihkan kepada mereka. Lah kamu ikut-ikut baca. Imam Ghazali ngajarin filsafat loh. Nah, bukan buat kamu kitabnya, kamu ikut baca loh. Maka ini kamu kalau mau baca kitab tauhid milih-milih mana yang cocok untuk saya bagi pemula. Jangan tahu baca kitab-kitab orang-orang gede. Yang cocok buat saya pemula apa kitabnya? Yaitu kitabnya Habib Utsman bin Yahya Sifat 20. Risalah Awal, Risalah Sani, Tijan Durori, Aqidatul Awam. Itu kitab-kitab pemula namanya. Jangan baru mau ngaji tauhid mentang-mentang akalnya cerdas sudah kuliah yang dibaca kitab Imam Ghazali, judulnya filsafat. Wah, ini pemikirannya hebat. Rusak. Kenapa kamu baru mau melangkah masuk mengenali dunia berpikir? Maka dunia berpikir ini luas kalau kamu mau masukin, karena pola pikir manusia itu nggak sama seperti kita semua. Ada yang pola pikirannya itu ya rada soak, ada yang rada konslet, ada yang nyetrum. Jadi kalau kamu kok salah masuk ya bisa ikut kesetrum nanti. Jadi hati-hati.